Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di pertemuan kali ini, di pekan kedua PJJ online, bagaimana? Kalian sudah siap? Pastinya sudah dong. Oke, nah semoga kalian tetap semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Nah, sekarang Bu Iro akan menyampaikan atau akan menjelaskan materi tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, selanjutnya kalian persiapkan alat tulis kalian ya, buku tulis, buku cetak, dan alat tulis untuk menulisnya. Oke, setelah sudah kalian Ibu ajak untuk menyanyikan lagu wajib nasional sebagai kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lagu ini berjudul di Timur Matahari. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Selanjutnya, Bu Iro akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Kemudian, siswa dapat menemukan atau menentukan sumber bunyi dan melakukan suatu percobaan bunyi. Setelah itu, siswa dapat menemukan bentuk kerjasama. Oke, nah setelah menyampaikan suatu tujuan, di sini Bu Iro akan menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini. Nah, pertama adalah paragraf. Tentunya dalam suatu paragraf terdapat ada suatu gagasan utama ataupun gagasan pendukung. Nah, di pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai gagasan utama. Kalian masih ingat kan? Nah, gagasan utama merupakan ide utama atau kalimat utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan uraian atau kalimat tambahan yang menjelaskan informasi mengenai gagasan pokok. Nah, di sini sudah paham ya anak-anak? Kalian sebelumnya sudah dibahas mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung. Di sini Bu Iro hanya sedikit mengingatkan saja. Nah, selanjutnya kita akan menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Coba sekarang kalian buka di halaman 64 sampai 65. Di situ ada suatu bacaan yang berjudul Asal Mula Gunung Lampong Batang. Nah, di situ kita baca bersama-sama ya. Erang, bocah lelaki berumur 7 tahun tak kuasa menahan tangis. Ia sangat sedih. Ibu bapaknya telah pergi meninggalkan dirinya. Di usia
sisa air mata yang membasahi wajahnya. Erang mengucapkan sumpah, kelak jika Tuhan berkenan menganugerahinya umur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut hanya untuk membalas dendam pada raksasa jahat yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Nah, di sini kita akan menemukan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Nah, Bu Iroh sudah memberikan garis merah di bagian di kalimat pertama dari suatu paragraf tersebut, dari paragraf ini, yaitu Erang bocah lelaki berumur 7 tahun tak kuasa menahan tangis. Nah, di sini artinya yang di garis merah ini Bu Iroh menunjukkan bahwa ini merupakan gagasan utama dari paragraf tersebut. Nah, artinya paragraf ini bersifat paragraf deduktif. Kalian masih ingat kan di pembahasan sebelumnya apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif merupakan suatu paragraf yang memiliki gagasan utama pada kalimat pertama. Jadi gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama di paragraf tersebut. Sedangkan kalau gagasan induktif merupakan gagasan utama yang kalimat utamanya terdapat pada akhir paragraf ya. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya ada nih paragraf kedua. 10 tahun kemudian, Erang kanak-kanak kini telah tumbuh dewasa. Ia sering diejek teman-temannya karena tubuhnya yang kuntep. Erang selalu membalas setiap ejekan tersebut dari kawan-kawannya dengan senyuman. Ia menekan setiap rasa kesal yang muncul di hatinya. Demi membalaskan dendam kedua orang tuanya, ia tabah berjalan teguh di atas rencana yang disusunnya. Tak ada yang tahu kalau tubuh kuntepnya itu sebenarnya disengaja oleh Erang. Bertahun-tahun ia disiplin berpuasa, berpantang makan, dan menahan lapar agar tubuhnya tidak tumbuh berkembang. Nah, dari paragraf kedua ini kita temukan bahwasanya gagasan utamanya terdapat pada kalimat utama paragraf tersebut. Nah, di sini selain di garis merah ini berarti merupakan gagasan pendukung. Sedangkan yang di garis merah merupakan gagasan utama. Oke, selanjutnya di paragraf ketiga. Diam-diam pula Erang menyusup ke setiap desa di mana raksasa musuhnya sedang berburu manusia. Dibantu oleh tubuh kuntetnya, ia bersembunyi sambil memperhatikan secara saksama gerak-gerik si raksasa. Sambil menunggu waktu yang tepat di kemudian hari, Erang memanfaatkannya untuk mempelajari kelemahan musuhnya. Nenek moyangnya pernah mengajari Erang, kenali kelemahan musuhmu untuk mengenali kekuatanmu. Nah, di sini juga kita menemukan gagasan utamanya pada kalimat utama, pada kalimat yang pertama, ya. Nah, artinya di ketiga paragraf ini merupakan paragraf deduktif karena gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama, bukan di kalimat terakhir. Kalau gagasan induktif sebaliknya, gagasan utamanya terdapat di kalimat yang terakhir, seperti itu ya. Paham ya anak soleh? Nah, selanjutnya di paragraf-paragraf selanjutnya kalian bisa menemukan sendiri di mana letak gagasan utamanya dan di mana gagasan pendukungnya ya. Selanjutnya, Bu Iroh akan membahas mengenai bunyi. Bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut sebagai energi bunyi. Nah, kalian pernah dengarkan suara petasan? Nah, suara petasan ini akan membuat kalian terkejut. Nah, kenapa demikian?
karena telinga kalian juga akan merasakan sakit karena suara ledakan yang dihasilkan oleh petasan tersebut sangatlah besar gitu. Nah, kita dapat mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Nah, jadi desibel ini merupakan satuan yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan bunyi. Nah, kekuatan maksimal yang didengar oleh manusia adalah 120 desibel. Bu, kalau misalkan lebih dari 120 desibel, apa yang terjadi? Yang terjadi maka telinga kita akan bermasalah dan akan rusak. Kemudian ini pada dasarnya bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, contohnya ketika kita berbicara, coba kalian pegang tenggorokan kalian. Kemudian kalian berucap, kalian ngomong, Nah, kalian pasti merasakan getaran yang terjadi di tenggorokan kalian, atau itu namanya pita suara kalian. Nah, pita suara kalian bergetar, artinya bunyi ini akan mengeluarkan suara ketika adanya suatu getaran seperti itu. Nah, bunyi tidak akan bersuara ketika tidak adanya getaran. Contoh lainnya, suara beduk masjid. Ketika kalian mendengar beduk masjid, nah kalian pernah lihat kan beduk masjid itu ketika dipukul maka terjadi getaran, akan bergerak. Nah, di situ karena adanya suatu getaran dan akibat dari getaran tersebut maka bunyi tersebut bisa terdengar oleh telinga manusia. Selanjutnya, selain suara beduk, adapun suara pedagang es krim. Kalian pernah tahu kan suara pedagang es krim yang menggunakan kentongan yang nung 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 gitu tuh. Nah, itu juga merupakan akibat dari adanya getaran. Ketika alat tersebut dipukul, maka terjadi suatu getaran. Nah, akhirnya bisa mengeluarkan bunyi atau suara. Nah, selanjutnya sini coba kalian buka halaman 69-nya. Di buku kalian ada cara-cara untuk melakukan suatu percobaan. Percobaan apa? Percobaan bunyi. Percobaan menentukan asal bunyi yang terdengar. Nah, sekarang silahkan kalian lakukan percobaan yang ada dalam buku cetak kalian di halaman 69 bersama dengan keluarga kalian, kakak kalian, ibu, bapak, ataupun kerabat kalian yang lainnya, atau dengan teman-teman kalian. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, maka jangan lupa kalian sampaikan kesan, pesan, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan kepada teman-teman kalian, kepada orang tua kalian, kakak kalian, ataupun adik kalian. Oke, kalian sampaikan ya hasil percobaannya seperti apa dan apa yang kalian dapatkan dari percobaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini Bu Iro akan membahas mengenai kerjasama. Nah, dalam melakukan suatu percobaan, tentunya kita membutuhkan suatu kerjasama. Kenapa? Tanpa adanya kerjasama, kita tidak akan bisa melakukan suatu percobaan. Karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama antara sesama ataupun orang lain. Kemudian, apa sih kerjasama itu? Kerjasama merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kerjasama ini merupakan salah satu bentuk atau sikap yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya adalah bentuk kerjasama. Apa aja sih bentuk kerjasama yang ada dalam pembahasan kali ini? Yang pertama adalah
tolong menolong. Apa sih tolong menolong? Kenapa sih kita butuh tolong menolong? Tentunya sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, sehingga ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka orang lain akan menolong kita. Begitupun dengan ketika orang lain membutuhkan kita, maka kita harus menolongnya, seperti itu. Karena di dunia ini ataupun di lingkungan kita, bukan kita sendiri yang hidup, tapi masih banyak orang-orang yang hidup. Dan karena kita juga merupakan makhluk sosial. Nah, selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong juga perlu. Kenapa gotong royong perlu? Karena ketika kita melakukan suatu kegiatan di masyarakat tanpa adanya kerjasama atau gotong royong yang disampaikan, yang disalurkan oleh masyarakat sekitar, maka kita akan kelelahan. Karena apa? Mengerjakan segala sesuatunya sendirian tanpa adanya gotong royong. Seperti itu. Makanya gotong royong itu penting. Selanjutnya adalah hidup rukun. Nah, ketika kita sudah tolong menolong, kemudian sudah gotong royong, maka kita juga harus hidup rukun. Kenapa? Kalau misalkan dalam kehidupan kita bertengkar aja, maka hidup kita tidak akan tenang, tidak akan tentram, dan tidak akan damai. Nah, selanjutnya adapun tujuan atau manfaat dari tolong menolong, yang pertama adalah memiliki banyak teman, kemudian meringankan beban orang lain, kemudian hidup kita menjadi damai. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari gotong royong. Manfaat dari gotong royong ini pun sama halnya dengan tolong menolong. Yang pertama, pekerjaan kita menjadi lebih ringan, kemudian dapat melestarikan tradisi nenek moyang. Kenapa dapat melestarikan tradisi nenek moyang? Karena gotong royong ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu, gitu. Sehingga di saat ini, khususnya di saat pandemi ini, kita harus gotong royong membersihkan setiap lingkungan kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya corona. Nauzubillah ya, kalau kita kena corona. Nah, kemudian dapat menjaga kebersihan lingkungan. Ketika kita sudah dapat menjaga kebersihan lingkungan, maka kita juga insya Allah akan menjadi sehat. Dan jangan lupa kita juga harus berolahraga dan memakan makanan yang bergizi. Tentunya harus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa Tuhan kita? Allah. Tentunya Tuhan kita adalah Allah sebagai umat muslim. Oke. Selanjutnya, manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, memiliki hidup yang aman, nyaman, dan damai. Kemudian memiliki banyak teman. Ketika hidup kita rukun, otomatis teman kita pun banyak. Karena kita sudah tolong menolong, kemudian gotong royong, maka hasilnya akan hidup rukun. Seperti itu. Oke. Nah, demikian ya penjelasan dari Ibu Iroh. Semoga dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jangan lupa kerjakan setiap latihan yang ada di buku cetaknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.